Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 72. Tami kesal karena harus berada satu kamar dengan Dr. Miranda. Tapi tidak ada pilihan untuknya kecuali dia mau mengatakan ke semuanya tentang statusnya yang telah menikah. Tentu dia akan berada dalam kamar yang sama dengan suaminya. Malam hari suasana pulau terasa sangat sejuk. Angin laut begitu kencang menerpa badan. Semua pengunjung berada di sebuah tempat makan yang tidak ada sekat sama sekali. Hanya atap yang berupa anyaman bambu untuk menghindari dari curahan hujan. Semua menikmati makan malam di situ termasuk penghuni villa, yaitu Abian dan yang lainnya. Mereka tetap makan bersama para karyawan, hanya saja berada di meja yang terpisah. Dr. Arif berada di hadapan istrinya. Mereka terpisahkan oleh sebuah meja besar. Dan di sampingnya ada Miranda yang tentu membuat Tami kesal. Apa saja kegiatan besok? Tanya Abian di sela-sela makan malam. Sepertinya ada permainan untuk semua karyawan, sahut Zidan. Tami lebih banyak menundukkan kepalanya. Dia merasa pemandangan di depannya merusak matanya. Dokter, ujar Tiara sembari makan. Iya Tiara, sahut kedua dokter itu yaitu Dr. Arif dan Dr. Miranda. Kapan kalian akan menikah? Tanya Tiara. Pertanyaan Tiara membuat Tami menjatuhkan sendoknya dan semua orang menoleh ke arahnya. Maaf, Tami beranjak dari kursi menuju meja prasmanan untuk mengganti sendoknya dan semua itu tidak luput dari penglihatan suaminya. Dokter, ujar Tiara lagi. Iya, sahut Dr. Arif gugup. Kami hanya rekan kerja, tidak lebih dari itu, timpal Miranda. Ucapan Miranda tak membuat perasaan Tami tenang. Menurutnya itu tidak membuktikan apapun. Bukti nyata yang dimilikinya ketika dia melihat suaminya bertemu dengan Miranda, dan itu semakin meyakinkan ada hubungan antara keduanya. Selesai makan, Abian dan yang lainnya kembali ke villa, sedangkan karyawan menikmati suasana malam di pinggir pantai. Di dalam villa telah tersusun rapi di meja makan berupa aneka roti basah dan kering, beserta minuman yang tentunya atas perintah dari Abian. Kamu alihkan mereka, bisik Abian ke istrinya. Abian dan Aneska berencana memberi obat kuat untuk pasangan yang baru menikah, yaitu Zidan dan Tiara. Ayo kumpul di sini, ajak Aneska ke semuanya, untuk duduk di ruang tamu sembari mengobrol, sedangkan Abian sibuk dengan minuman. Sebuah jus jeruk telah terhidang di meja. Abian menuangkan satu persatu ke gelas, dan ada 2 gelas yang isinya obat kuat. Aku bantu, ujar Dr. Arif sembari meletakkan di atas nampan. Enggak usah. Abian menolak, tapi Dr. Arif tetap meletakkan ke atas nampan sehingga Abian bingung yang mana gelas berisi obat kuat. Dr. Arif memberikan satu persatu gelas yang berisi jus jeruk ke semuanya. Abian duduk di sebelah istrinya. Jangan diminum, bisik Abian. Memang kenapa? Tanya Aneska ikut berbisik. Arif mengacak gelasnya, jadi aku tidak tahu mana gelas yang berisi obat kuat, sahut Abian berbisik. Jika istrinya tidak hamil, mungkin dia akan mengizinkan Aneska untuk meminum jus jeruk itu. Karena masih ingat di benaknya ketika Aneska menjadi liar ketika meminum obat kuat pemberian maminya, yang tentunya membuatnya senang. Abian dan Aneska memperhatikan semuanya yang sedang mengobrol. Belum ada yang meminum jus itu. Berapa lama reaksinya? Tanya Aneska berbisik. Aku tidak tahu, ada setengah jam langsung bereaksi. Dan ada yang lama, tergantung tubuhnya, jelas Abian. Aneska melihat Tanisa yang ingin menegakkan jus itu. Dia khawatir jika ada obat kuat di dalam gelas Tanisa. Walaupun dia tidak tahu efek sampingnya, tapi dia mengkhawatirkan kandungan Tanisa. Tanisa, teriak Aneska. Iya? Tanisa meletakkan kembali gelas yang berisi jus di atas pahanya. Bisa bantu aku membawa makanan ke sini, ujar Aneska. Aku saja. Tami ingin beranjak, tapi Aneska melarangnya. Biarkan ibu hamil yang melayani kalian, ujar Aneska. Tanisa dan Aneska berjalan ke meja makan dengan membawa gelas di tangan mereka, meletakkan di atas meja makan. Mereka menyuruh Tanisa untuk membawa sebagian roti ke ruang tamu. Ketika Tanisa pergi, Aneska mengganti isi gelas Tanisa dengan jus yang baru. Aneska memberikan gelas itu ke Tanisa, dan dia memperhatikan masing-masing gelas tinggal setengah isinya. Hanya dia, Abian, dan Tanisa yang gelasnya masih penuh. Abian dan Aneska terus memperhatikan reaksi dari masing-masing orang. Belum ada yang menunjukkan reaksi apapun. Setelah mengobrol kurang lebih hampir 1 jam, Angela beranjak dari tempat duduknya. Aku masuk ya, ujarnya sembari menguap. Kemudian disusul Dimas dan Tanisa. Sayang yang mana? Bisik Aneska khawatir. Aku tidak tahu.
Abian bingung karena tidak ada yang menunjukkan suatu reaksi dari obat itu. Kemudian disusul oleh Miranda masuk ke kamar. Zidan masih asik mengobrol dengan Tiara. Dokter Arif memilih masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya dia mengirim pesan ke istrinya. Kamar tidak mas kunci, kapanpun kamu mau pindah, pintu selalu ada. Akhirnya semua masuk ke kamar masing-masing. Sayang, bagaimana ini? Tanya Aneska khawatir. Aku juga tidak tahu, saut Abian bingung. Jangan-jangan itu obat palsu, ujar Aneska. Kalau obat palsu tidak apa-apa. Tapi jika obat itu asli dan diminum yang tidak mempunyai pasangan bagaimana? Aneska membelalakkan matanya. Iya juga, bagaimana dong? Ujar Aneska takut. Semoga itu palsu, saut Abian dan mengajak istrinya untuk tidur. Tami memegang handle pintu kamar tapi dia merasa ada yang berbeda dari badannya. Dia beralih ke kamar suaminya. Dia mengetuk pintu kamar suaminya. Mas, ujarnya dan langsung masuk. Tami, ada apa? Tanya suaminya bingung. Aku nggak tahu, ujarnya mulai merasa kepanasan. Suaminya memegang dahi istrinya. Tidak panas, gumam suaminya dan menutup pintu. Ketika dia menghampiri istrinya, dia kaget melihat istrinya hanya mengenakan dalaman. Tami, apa yang kamu lakukan? Tanya suaminya bingung. Tami tidak tahu dengan reaksi dari dirinya. Dia juga tidak mengerti harus melakukan apa yang jelas tubuhnya merasa panas. Dokter Arif mendekati istrinya yang hanya mengenakan pakaian dalam. Dia memperhatikan wajah istrinya dan mulai melumat bibir istrinya dengan lembut. Tidak ada penolakan dari istrinya. Tami tidak menyambut ciuman itu, tapi suaminya terus melumat bibirnya dan menjatuhkan tubuh istrinya ke kasur. Tangannya dengan lihai mulai melepas bra milik istrinya. Dia menciumi semua lekuk tubuh istrinya, memberikan tato kepemilikan setiap jengkal tubuh istrinya. Tangannya yang nakal mulai meremas dada istrinya. Dada yang begitu sempurna dan tidak terjamah oleh pria manapun selain dirinya. Memberikan kenikmatan untuk istrinya, dan Tami mulai mengerang ketika merasa nikmat. Dokter Arif mulai bergairah ketika mendengar erangan istrinya, dan dia mulai memasukkan benda tumpul miliknya ke dalam selaput darah istrinya. Tami berteriak kencang sembari mencakar suaminya, rasa sakit yang dirasakannya. Dokter Arif membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya. Terima kasih untuk hari ini, ujar suaminya senang sembari menutup matanya. Tapi dia kaget ketika istrinya kembali mencium suaminya dengan cepat. Tami belajar dari suaminya. Dia tidak merasakan sakit yang baru saja dirasakannya. Dia hanya merasa ingin dan ingin. Melihat sikap liar istrinya tentu membuat Dokter Arif senang. Pasangan itu kembali berciuman dengan cukup panjang. Napas masing-masing seperti ingin memburu mangsanya, tidak pernah puas dan terus melakukan sepanjang malam. Di kamar lain, Tiara merasa ada yang berbeda dari dirinya. Dia menghampiri suaminya yang sedang berada di kasur, memberikan kepuasan untuk suaminya. Zidan benar-benar kewalahan untuk malam ini. Dia tidak bisa mengimbangi kenakalan istrinya di atas kasur. Walaupun kewalahan, tapi dia berusaha untuk menyenangi istrinya. Pagi harinya, Abian dan Aneska telah bangun lebih awal. Mereka ingin tahu siapa yang bangun telat, maka itu yang telah meminum jus jeruk berisi obat kuat. Angela dan Dr. Miranda bangun disusul Dimas dan Tanisa. Sayang, sepertinya yang minum Zidan dan Tiara, bisik Aneska. Tami tidur di mana tadi malam? Tanya Angela. Pertanyaan Angela membuat Aneska dan Abian saling menatap. Jangan-jangan yang minum Mbak Tami, bisik Aneska. Gawat, Abian ingin beranjak. Mau cari kemana? Tanya Aneska bingung. Kalian langsung saja sarapan, ujar Abian ke semuanya. Setelah Dimas dan yang lainnya pergi, Abian dan Aneska mulai menuju kamar Zidan. Tapi mereka telah bertemu di lorong. Kalian lihat Tami? Tanya Abian. Enggak, sahut Zidan. Memangnya Mbak Tami kemana? Tanya Tiara yang terus-terusan menguap. Gak tahu, tadi malam Mbak Tami tidak tidur di kamar Angela, sahut Aneska. Ya ampun, jangan-jangan Mbak Tami pulang karena merasa bersalah sama Aldo, seletuk Tiara. Kamu ngomong apa? Tidak ada kapal yang berangkat malam-malam, ujar Zidan. Untuk membuktikan itu, kita cek barang-barang Tami, ujar Abian dan menuju kamar yang ada di sebelah kamar Dokter Arif. Mereka mengecek koper Tami, masih ada di kamar itu. Semuanya saling pandang, Tami tidak pergi. Kemungkinan dia salah masuk kamar, ujar Abian. Mereka masih berada di dalam kamar Angela dan Miranda. Kenapa bisa salah masuk kamar? Tanya Tiara bego. Karena kami telah memasukkan obat kuat ke dalam jus jeruk, saut Aneska jujur. Apa? Tiara kaget. Jadi, tadi malam aku liar karena obat kuat, ujar Tiara spontan dan suaminya langsung menutup mulut istrinya yang tidak ada remnya. Sebenarnya obat kuat itu untuk kalian, tapi sepertinya keminum Tami, ujar Abian. Mereka bergegas ke kamar Dokter Arif yang ada di sebelah.
Abian mengetuk pintu kamar secara berulang. Dokter Arif kaget ketika mendengar ada ketukan dari pintu. Dia melirik istrinya masih tertidur pulas. Dia tersenyum dan mendaratkan ciuman di pipi istrinya, memakai pakaiannya sebelum membuka pintu. Ketika membuka pintu, dia kaget. Ada 2 pasang suami istri ada di hadapannya. "Mana Tami?" tanya Abian langsung. Dokter Arif diam. "Apa Mbak Tami ada di dalam?" tanya Aneska. "Iya," sahut Dokter Arif pelan. "Oh Tuhan, ampuni dosa Mbak Tami yang telah berselingkuh dari Aldo," ujar Tiara. Zidan langsung menutup mulut istrinya yang asal dengan tangannya. "Apa kalian telah melakukan itu?" tanya Abian lagi. "Iya," sahut Dokter Arif pelan. "Gawat, semua karena kamu," Aneska marah ke suaminya. "Kenapa aku yang disalahkan?" tanya Abian bingung. "Seharusnya langsung saja kasih obat kuat itu ke mereka," ujar Aneska sembari menunjuk Zidan dan Tiara. "Kalau seperti ini bagaimana?" tanya Aneska bingung. "Kasihan Aldo," tempal Tiara dan semua menoleh ke Tiara. "Dari tadi kamu Aldo dan Aldo," gerutu Aneska. "Tenang semuanya." Dokter Arif menengahi semuanya. "Aku dan Tami sudah menikah," ujar Dokter Arif. "Ya ampun, Mbak Tami poliandri," celetuk Tiara. Dan Aneska langsung menoyor kepala temannya. Bersambung.